Bab 1152. Putus asa total. Higeon Duan tersenyum dingin. Jika ayah ingin Jerry yang mati, apakah dia berani tidak mati? Setelah berkata demikian, matanya jatuh pada Danildu yang membawa Jerry yang dengan pandangan mematikan. Jika kamu tidak ingin mati, serahkanlah Jerry yang. Jika tidak, mati. Dia telah mengincar Danildu sejak lama. Danildu adalah salah satu pengikut paling setia Ricky Duan dan memiliki kekuatan yang mencapai tahap akhir alam dewa. Hari ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk menyingkirkan Danildu. Namun, Danildu melihat Higeon Duan dengan dingin dan tidak punya niat untuk menyerahkan Jerry Yang. Pergi! Teriak Ricky Duan dengan marah. Danildu tidak ragu lagi. Dia membawa Jerry Yang di punggungnya dan dengan seakan-akan tidak memikul beban. Dia meluncur maju. Jika kamu mencari kematian, maka aku akan membantu kamu mencapainya. Serang! Higeon Duan memerintah. Dan 4 ahli alam dewa yang kuat segera maju menyerang Danildu. Pergilah! Ricky Duan berteriak dengan keras. Dia memukul salah satu ahli alam dewa. Dan hampir seketika dia menyerang ahli alam dewa lainnya. Danildu juga melepaskan kekuatan tempur terkuatnya seketika. Dia menendang dengan keras. Dan salah satu ahli alam dewa tengah langsung terlempar seperti bola. Dalam sekejap, 2 dari 4 ahli alam dewa yang dibawa oleh Higeon Duan telah terlempar. Sekarang hanya tersisa 2 ahli alam dewa tahap akhir. Mereka merasa tegang dan berbicara kepada Ricky Duan. Pangeran kedua, Kaisar telah memerintahkan untuk membunuh Jerry Yang. Jika Anda menghalangi kami lagi, jangan salahkan kami jika kita bertindak tidak sopan. Mata Higeon Duan berkilat dengan niat membunuh. Kekuatan yang tiba-tiba meledak dari Ricky Duan membuatnya merasa terancam. Dia baru saja mencapai tahap akhir alam dewa. Tetapi dari Ricky Duan, dia merasakan kekuatan bela diri yang jauh melampaui tahap akhir alam dewa biasa. Tampaknya ada jurang yang besar antara mereka berdua. Jika Ricky Duan mencapai puncak alam dewa, dia akan sekali lagi menjadi jenius bela diri nomor 1 di keluarga Kekaisaran Duan. Tidak ada yang tahu apakah Kaisar akan mewariskan posisi pewarisnya kepada Ricky Duan lagi. Dia juga sangat sadar betapa sulitnya baginya saat ini untuk mencapai puncak alam dewa setelah mencapai tahap akhir alam dewa. Mungkin akan memakan waktu beberapa puluh tahun, atau bahkan lebih, untuk mencapai tingkat tersebut. Jika dia berhasil melakukannya. Saudara kedua, apakah kamu berniat melawan perintah ayah? Higeon Duan menatap tajam Ricky Duan. Atau apakah kamu berniat memberontak? Setelah kata-kata ini, semua orang berubah pucat. Ricky Duan juga terkejut. Lalu marah dan berkata, Higeon Duan, kamu hanya mengucapkan omong kosong. Jika tidak, mengapa kamu menghalangiku untuk membunuh Jerry Yang? Higeon Duan bertanya dengan keras. Aku katakan padamu, Tuan yang bukanlah target yang bisa dengan mudah kamu bunuh. Aku melakukan ini untuk menyelamatkan keluarga kekaisaran. Ricky Duan mengertakkan gigi dan berkata, kentut. Higeon Duan marah. Apakah kamu berniat menggunakan kekuatan Jerry yang untuk merebut posisi pewarisku? Aku akan memberitahumu. Sejak ayah sudah mencabut posisi pewarismu, maka sepanjang hidupmu, kamu tidak akan pernah lagi bisa menjadi pewaris. Setelah berkata demikian, dia memerintahkan, jika pangeran kedua masih menghalangi kami, bahkan jika kami melukaimu, ayah tidak akan marah. Bunuh Jerry Yang. Seketika, beberapa ahli alam dewa sekali lagi menyerang Danildu. Pupil Danildu berkilat dengan niat membunuh. Dia tahu bahwa Ricky Duan sudah benar-benar jatuh. Dan jika dia tetap di keluarga kekaisaran, hanya akan ada jalan buntu baginya. Dengan demikian, mengapa perlu menahan diri? Jika kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu mencapainya. Pupil Danildu berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia meletakkan Jerry Yang di tanah dan melepaskan semua kekuatannya. Tiba-tiba, aura mengerikan dari puncak alam dewa tanpa batas meluap dari tubuhnya. Higeon Duan tercengang. Sebagai orang yang kuat di tahap akhir alam dewa,
Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini, Daniel Du sangat kuat, dan kekuatannya sangat dekat dengan puncak alam dewa. Hal yang sama juga berlaku untuk Ricky Duan. Dan sekarang ada Daniel Du yang lain. Dan ada juga Jerry yang hidup dan matinya tidak pasti. Jika Jerry yang bisa sadar kembali, dengan kekuatan mereka bertiga, dikhawatirkan mereka benar-benar bisa mengancam Kaisar Duan. Karena ini, maka Daniel Du dan Jerry yang tidak bisa tinggal. Bunuh! Higeon Duan berteriak dengan marah. Dengan perintahnya, 2 ahli tahap tengah alam dewa, dan 2 ahli tahap akhir alam dewa, bergegas menuju Daniel Du secara serempak. Ricky Duan juga bergegas keluar. Jerry yang tidak bisa mati. Begitu juga dengan Daniel Du. Sekarang sudah sampai pada titik ini. Bahkan jika dia mati, dia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Jerry Yang dan Daniel Du. Bahkan jika Higeon Duan dihitung, mereka hanya memiliki 5 ahli alam dewa. Begitu Daniel Du mengeluarkan seluruh kekuatannya, kemungkinan besar akan menarik lebih banyak ahli alam dewa untuk datang memberikan dukungan. Pada saat itu, bahkan jika mereka memiliki kekuatan luar biasa, mereka tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Ricky Duan! Higeon Duan berteriak, lalu langsung menuju Ricky Duan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Dengan hanya 4 ahli alam dewa, mereka tidak mampu mengalahkan Jerry Yang. Pergilah! Ricky Duan memukul langsung ke dada Higeon Duan. Tubuh Higeon Duan terpental seperti peluru dan terbang menjauh. Meskipun mereka berada di tahap akhir alam dewa yang sama, Higeon Duan bahkan tidak mampu menahan pukulan Ricky Duan. Ini membuat keempat ahli alam dewa yang lain merasa sangat terkejut. Saat Ricky Duan menghantam Higeon Duan dengan 1 pukulan, Daniel Du juga berhasil menghantam seorang ahli alam dewa tahap akhir dengan 1 pukulan. Serahkan sisanya padaku. Bawa Tuan Yang dan Grania dan pergilah dengan cepat. Saat Ricky Duan berbicara, dia sudah bergerak menuju ahli alam dewa tahap akhir yang tersisa. Daniel Du tidak membuang waktu. Dia memegang Jerry Yang dan segera pergi bersama Grania Duan. Pangeran kedua, jangan membuat kesalahan. 3 ahli alam dewa yang tersisa berteriak dengan marah. Enyahlah! Ricky Duan tidak lagi mengucapkan kata-kata. Dia langsung menuju ahli alam dewa tahap akhir yang mencoba menghalangi Daniel Du. Bang! Dalam sekejap, 1 ahli alam dewa tahap akhir terpental oleh pukulan Ricky Duan. Sementara itu, 2 ahli alam dewa tahap akhir lainnya juga terjatuh. Hanya 2 dari mereka yang tersisa, yang merupakan ahli tingkat tengah alam dewa, hampir tidak memiliki peluang untuk menghadapi serangan mendadak dari Ricky Duan dan langsung dipukul terbang olehnya. Akhirnya, termasuk Higeon Duan, kelima ahli alam dewa tersebut terkapar di tanah. Wajah mereka sangat pucat, dan mereka hanya bisa melihat dengan mata terbuka saat Daniel Du membawa pergi Jerry Yang. Ricky Duan! Higeon Duan kemudian berteriak marah. Matanya yang berwarna merah penuh dengan niat membunuh. Dia merasa sangat terkejut bahwa meskipun dia telah mencapai tahap akhir alam dewa, dia bahkan tidak bisa menahan serangan Ricky Duan. Hingga saat ini, dia baru menyadari seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan Ricky Duan. Ricky Duan, apakah kamu berani melanggar perintah ayah dan melepaskan Jerry Yang? Apakah kamu tidak takut bahwa ayah akan membunuhmu? Higeon Duan bertanya dengan marah. Ricky Duan hanya tersenyum pahit. Jika ayah kita bisa menangkapku, bahkan jika aku mati di tangannya, itu juga tak apa-apa. Dia yakin bahwa selama Daniel Du bisa membawa pergi Jerry Yang dan Grania Duan, bahkan jika dia mati, dia akan mati tanpa penyesalan. Adapun Grania Duan, dia yakin Jerry Yang pasti akan melindunginya. Bang! Namun, tiba-tiba, terdengar suara benturan yang keras. Kemudian, Daniel Du yang baru saja membawa pergi Jerry Yang dan Grania Duan dengan cepat terbang kembali ke kaki Ricky Duan. Ketika Daniel Du mendarat, dia tiba-tiba memuntahkan darah, dan aura bela dirinya seketika melemah. Ricky Duan terkejut. Daniel Du,
Saat dia melihat sosok yang mendekatinya seperti dewa kematian, dia merasa putus asa. Bersambung. Bab 1153. Aku ingin dia mati. Wajah Higeon Duan dipenuhi dengan senyuman saat dia melihat orang itu. Riki Duan. Aku sangat ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan di depan guruku. Higeon Duan tertawa dan berkata. Orang yang datang tidak lain adalah gurunya Higeon Duan. Saneluo. Saneluo bukan hanya guru Higeon Duan, tetapi juga merupakan salah satu ahli top dalam keluarga kerajaan. Hanya berada di bawah kaisar dan telah mencapai puncak alam dewa. Pangeran kedua. Kaisar memberi perintah untuk membunuh Jerry Yang. Tetapi kamu malah memerintahkan seseorang untuk membawanya pergi. Apakah kamu meremehkan kaisar? Saneluo berkata dengan nada dingin saat berdiri di depan Riki Duan. Riki Duan, dengan mata yang memerah, menatap tajam Saneluo. Dia menggertakkan gigi dan berkata, apakah kalian tahu betapa kuatnya Tuan yang dalam seni bela diri? Dalam keadaan puncak, dia mampu melawan ahli alam transenden. Sekarang, aku telah mendapat persahabatan dengannya. Dan ketika dia mewarisi desa Emperor, dia pasti tidak akan merugikan keluarga kekaisaran kami. Saneluo tetap tenang, dan berkata dengan lembut, kamu berkata bahwa ini hanya mungkin dalam keadaan puncaknya. Sekarang dia tidak sadarkan diri. Bahkan jika dia bangun, mungkin dia akan menjadi seorang cacat. Apakah dia masih punya kualifikasi untuk bersahabat dengan keluarga kekaisaran kami? Pakar medis dari keluarga kekaisaran Duan telah memeriksanya. Kondisi tubuhnya sangat baik. Hanya saja kami tidak tahu alasan mengapa dia belum sadarkan diri. Riki Duan dengan tekad berkata, aku percaya dia akan segera bangun. Itu urusanmu. Yang aku tahu, Kaisar memberiku tugas untuk membunuh Jerry Yang. Saneluo tetap tenang tanpa ekspresi. Pangeran kedua, aku tidak ingin berurusan denganmu. Jika kamu menghalangi aku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan kepadamu. Setelah memberi peringatan kepada Riki Duan, dia berkata, Higeon, bunuh Jerry Yang. Jerry yang mungkin sekarang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan siapapun bisa dengan mudah membunuhnya. Tetapi tugas ini harus diberikan kepada Higeon Duan. Baik, Guru. Higeon Duan bersorak senang. Setelah membunuh Jerry Yang, dia mungkin akan mendapatkan penghargaan besar dari Kaisar. Kini, dia telah menerima sebuah pil pelatih tubuh. Jika Kaisar memberinya hadiah lagi, pasti tidak akan kalah berharga dari pil pelatih tubuh. Jerry Yang, matilah. Meskipun Riki Duan telah menghantam Higeon Duan dan melemparkannya, Riki Duan tidak memukulnya dengan keras. Pada saat ini, Higeon Duan melepaskan seluruh kekuatan dari alam dewa tahap akhirnya dan menginjak kepala Jerry Yang. Kamu berani? Riki Duan berteriak. Tetapi saat dia hendak melewatinya, dia dihadang oleh Saneluo dan tidak bisa melewati. Riki Duan hanya bisa menonton tanpa daya saat Higeon Duan mendekati Jerry Yang dengan cepat. Niat membunuh di matanya semakin dekat. Bang! Tepat pada saat itu, Danildu yang sekarang telah bangun dengan marah, datang dengan cepat dan menendang Higeon Duan dengan keras di dadanya. Higeon Duan menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya langsung terpental. Riki Duan tidak ingin melukai Higeon Duan dengan serius. Tetapi Danildu tidak akan menahan diri. Meskipun dia sudah terluka oleh Saneluo sebelumnya, dia masih bisa melepaskan 80% kekuatannya. Higeon Duan yang tidak siap terkena pukulan Danildu. Kamu mencari kematian. Mata Saneluo berkilat dengan niat membunuh saat dia bergegas menuju Danildu. Danildu segera memahami bahwa hanya dengan pertarungan mati dia memiliki harapan bertahan hidup. Jika tidak dia hanya bisa mati di tangan Saneluo. Dia tidak ragu-ragu dan melepaskan semua kekuatannya. Aura bela dirinya mencapai puncak alam dewa. Mati. Dia melompat ke depan untuk menghadapi Saneluo. Riki Duan sangat jelas bahwa dengan kehadiran Saneluo, Danildu tidak memiliki peluang menang. Dengan sekejap, dia juga menyerang ke arah Saneluo.
Boom, boom. Dua suara tabrakan berat berturut-turut terdengar. Suara pertama adalah Saneluo memukul Danildu dengan satu pukulan. Dan Danildu langsung terlempar dalam hitungan detik. Suara kedua adalah Ricky Duan mendaratkan serangan di punggung Saneluo. Tetapi Saneluo hanya maju 3 atau 4 langkah sebelum menstabilkan dirinya. Saneluo, jangan paksa aku. Ricky Duan mengucapkan kata-kata ini melalui gigi yang terkatup. Tubuhnya melonjak dengan niat bertempur. Dan aura bela diri yang sangat dekat dengan puncak alam dewa terus-menerus keluar dari dalam dirinya. Saneluo mengerutkan kening dan aura dingin melintas di tatapannya. Sebagai seorang ahli di puncak alam dewa, dia merasa bahwa saat ini Ricky Duan hampir mencapai puncak alam dewa dalam seni bela diri. Ini sangat mengejutkannya. Mengingat perbedaan usia hanya 2 tahun antara Ricky Duan dan Higeon Duan. Higeon Duan baru saja mencapai tahap akhir alam dewa. Sementara Ricky Duan mungkin akan segera mencapai puncak alam dewa. Higeon Duan mungkin memiliki bakat bela diri yang kuat. Tetapi bahkan dengan bakat yang kuat, tidak mungkin baginya mencapai puncak alam dewa dalam waktu 2 tahun. Ini berarti bahwa begitu Ricky Duan mencapai puncak alam dewa, dia akan menjadi jenius bela diri teratas dalam keluarga Kekaisaran Duan. Higeon Duan adalah muridnya dan akan diangkat menjadi pewaris keluarga Kerajaan Duan besok. Pada saat yang sangat penting ini, dia tidak akan mengizinkan insiden apapun terjadi. Sekarang, rasa ingin membunuh dari Saneluo semakin kuat terhadap Ricky Duan. Merasakan keinginan membunuh yang kuat dari Saneluo, Ricky Duan melihatnya dengan sangat dingin dan memandang tajam Saneluo. "Kamu ingin membunuhku?" Saneluo dengan dingin menjawab. "Aku tidak berniat untuk menghadapi pangeran kedua. Jika pangeran kedua bersikeras menghalangiku untuk menjalankan perintah kaisar, maka jangan salahkan aku jika aku harus mengambil tindakan. Jika secara tidak sengaja aku melukai pangeran kedua, aku yakin kaisar akan memahami." "Bukan," Ricky Duan dengan sinis berkata. "Saneluo, kamu tidak perlu mencari alasan mulia semacam itu untuk mencoba membunuhku. Jika kamu ingin bertarung, maka mari bertarung. Mengapa harus begitu munafik?" Rasa ingin membunuh dalam mata Saneluo semakin intens. Meskipun dia ingin membunuh Ricky Duan, dia juga menyadari status sosial Ricky Duan. Walaupun dia tidak bisa membunuhnya, jika bisa melukai Ricky Duan secara serius, maka itu bisa merusak dasar bela diri Ricky Duan. Selama bisa menghalangi ilmu bela diri Ricky Duan, tidak apa-apa. Karena pangeran kedua bersikeras untuk menghalangi, maka jangan salahkan aku. Ketika ucapan Saneluo selesai, tekanan mengerikan dari puncak alam dewa menyerbu Ricky Duan. Dalam sekejap, Saneluo menghilang dari tempatnya. Ricky Duan terus meningkatkan semangat perangnya dan berteriak, "Hancurlah!" Dengan teriakan itu, aura bela dirinya melonjak ke langit. Bang bang bang. Dalam sekejap, keduanya berhadapan dan Ricky Duan melepaskan seluruh kekuatan pertempurannya. Higeon Duan yang baru saja terluka parah oleh pukulan tunggal dari Danildu, sekarang melihat Ricky Duan berkelahi dengan Saneluo. Namun hanya dalam situasi dirugikan. Wajahnya terpaku dalam kebingungan. Bagaimana ini mungkin? Saneluo adalah seorang ahli puncak alam dewa. Tetapi sekarang, Ricky Duan berperang melawannya dengan kekuatan tahap akhir alam dewa. Awalnya, dia berpikir bahwa Ricky Duan tidak akan bertahan satu serangan pun dalam tangan Saneluo. Tapi sekarang, dalam waktu singkat, mereka telah bertarung selama lebih dari 10 putaran. Tetapi Ricky Duan hanya tertindas dan tidak seperti yang Higeon Duan bayangkan. Dia tidak terluka parah oleh satu pukulan. Tidak terduga bahwa pangeran kedua menyembunyikan dirinya begitu dalam. Dengan kekuatanmu sekarang, bahkan ahli puncak alam dewa biasa mungkin tidak akan bisa menjadi lawanmu. Kan? Setelah Saneluo memukul mundur Ricky Duan dengan satu pukulan, dia menyipitkan matanya dan berkata, Ricky Duan mundur 7 atau 8 langkah sebelum akhirnya mengendalikan dirinya. Dia mengelap darah di sudut mulutnya dan dengan mata merah menyeringai pada Saneluo.
Apakah kamu benar-benar berpikir tingkat pemahaman seni bela diriku hanya mencapai tahap akhir alam dewa? Saat dia mengucapkan kata-kata itu, gelombang kekuatan seni bela diri yang jauh melampaui tahap akhir alam dewa meledak dari tubuh Ricky Duan. Pada saat itu, wajah Saneluo berubah drastis. Gideon Duan lebih terkejut lagi. Ahli puncak alam dewa. Kamu benar-benar seorang ahli puncak alam dewa. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Gideon Duan berteriak dengan marah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia mengertakkan giginya dan berkata, "Guru, bunuh dia untukku. Aku ingin dia mati." Bersambung.